warga pinggir kali itu adalah penyebab banjir. Bahwa warga pinggir kali itu kumuh, kotor, lalu berpenyakit gitu kan. Contoh TBC begitu yang selalu didengungkan. Artinya warga pinggir kali atau perkampungan miskin itu selalu buruk lah begitu. Nah, lalu untuk melawan ini, warga ingin membuktikan bahwa tuduhan-tuduhan itu tidak benar. Kita bisa kasih lihat bahwa ini kampung ini bisa jadi percontohan satu perkampungan ini yang misalnya mungkin lebih baik dari kampung deret mungkin ya. Kita nggak melawan dalam arti menentang program pemerintah kan. Kita mau memberikan contoh bahwa ini bisa loh seperti ini. Gudang ini kalau dulunya digunakan untuk pengusaha internasional itu yang disebut Hindia Belanda. Namun untuk saat ini kosong. Bahkan sekarang ini dipegang kuncinya pintu itu dipegang oleh TNI. Peninggalan sejarah, bahkan ini sebetulnya bangunan gudang ini sebetulnya gudang yang tertua untuk di lingkungan Jakarta. Namun data di pemerintahan atau di itu tuh tidak ada. Jadi secara tidak langsung pengertian warga itu tidak diakui oleh keberadaannya di pemerintahan itu. Bahwa di sini tuh sangat disayangkan yang tadinya toh hanya sebatas tembok yang sudah sebagian sudah runtuh, namun tidak serata tanah seperti ini. Dulunya itu masih ada penyekat-penyekat, masih ada petilasan. Namun pada tahun 2014 kemarin itu diratakan oleh penguasa. Setiap 2 musim, warga itu bergotong royong untuk menebang pohon-pohon yang tumbuh di dinding tersebut. Itu 2 musim sekali itu pasti ada penebangan dengan cara gotong royong. Kalau untuk pemerintah akan menggusur itu sangat rugi sekali bagi warga masyarakat pada umumnya. Karena apa? Karena ini peninggalan atau ini mengandung sejarah. Sangat disayangkan kalau pemerintah itu menghilangkan dengan adanya pergudangan dan kampung. Karena warga itu sendiri secara tidak langsung juga menjaga kelestarian gudang tersebut. Lambat laun pasti kastil ini juga akan hilang dengan sendirinya. Itu karena nggak ada pengawasan. Ini nih ada ancaman penggusuran dari Pemprov DKI ya. Jadi Pemprov DKI sedang melakukan normalisasi di 13 sungai di Jakarta. Salah satunya di sini di anak kali Ciliwung. Nah, mereka berpedoman pada Perda RT/RW, Perda RDTR. Mereka di situ tertulis memang 15 meter gitu. Nah, warga diminta untuk membongkar sendiri rumahnya dari pinggiran kali selebar 15 meter, yang artinya itu rumah warga habis gitu. Habis terbongkar begitu. Maunya pemerintah seperti itu. Terkait bahwa rumah-rumah di pinggir kali itu kotor, buruk secara kesehatan gitu ya. Warga lalu berinisiatif untuk merapikan rumahnya. Paling tidak matahari dan angin itu harus terbuka betul ya.
banyak masuk matahari, banyak masuk angin, sehingga kesehatan bisa lebih terjamin. 25, tidak aja beli 5. 26-nya. 36. 35 ini. Nah, dengan memotong rumah, itu kita bisa dapat banyak hal. Motong rumah, itu kita bisa dapat jalan di pinggir kalinya untuk ruang bersama ya, ruang umum gitu. Yang kedua juga matahari bisa lebih leluasa, angin juga lebih leluasa masuk ke dalam rumah, sehingga sirkulasi dalam rumah menjadi lebih lancar begitu. Kalau Pemda itu programnya adalah membuat beton di pinggir kali dan mencabut seluruh pohon-pohon yang ada, justru yang kita lakukan adalah membuat penghijauan di pinggir kali supaya kali ini terlihat asri ya, terlihat hijau kembali, tidak gersang begitu. Jadi warga sudah lama ya, sebenarnya tidak hanya dari sekarang, warga menanam pohon buah gitu, itu sudah lama dan itu terbukti sudah pohonnya juga besar-besar. Nah, cuman sekarang lebih digalakkan lagi dengan tanaman sayur. Tadinya terakhir itu 2014 ya. 2014 akhir itu rumah di tempat sini ini masih mepet dengan sungai ya. Mepet dengan sungai, ada jalan lah tetap di pinggir sungai, tapi tidak terlalu lebar, mungkin 2-3 meter begitu. 2-3 meter. Lalu di atasnya beberapa banyak rumah juga, di atasnya itu kayak ada kamarnya, jadi jalanan itu kayak lorong begitu ya. Nah itu memang secara pemandangan, secara kesehatan jadi agak kurang ya. Lalu pemerintah minta 10 meter. Minta 10 meter dibebaskan waktu itu, 2014. Nah lalu kita nego 5 meter. Nah sebagai bukti keseriusan kita, nego 5 meter itu di awal 2015 kita mulai motong rumah. Sampai pada titik bulan Februari atau Maret gitu, itu dari pihak Kecamatan Pademangan menyetujui 5 meter, jalan inspeksi hanya 5 meter. Nah disitulah kemudian BPN juga datang, Dinas Tata Ruang Jakarta Utara juga datang, lalu memberikan tanda 5 meter. Jadi rumah-rumah dikasih tanda di pilok 5 meter. Itu petugas pemerintah yang datang ya. Ya, jadi kita tadinya memang pondasi di gok itu, di luar gok. Jadi ini gok ini kan istilahnya dibikin teras. Ternyata jadi ada juga yang memang melebihi dan keluar ke jalan. Ya gitu. Ada juga memang gok dibikin rumah. Nah di situ lalu semangat warga tambah tinggi untuk memotong rumahnya dan alhamdulillah seluruhnya memang selesai dalam arti pemotongannya ya. Sekarang jalan ini sudah lebarnya sudah 5 meter. Hanya saja memang menyisakan rumah yang terpotong itu tidak bisa langsung diperbaiki, dibagusin lagi gitu karena terkendala dengan pembiayaan. Nah ini butuh waktu gitu. Jadi ya ditutup seadanya dulu lah begitu. Yang penting prioritas jalan ini sudah terbuka dulu. Itu kan penataan lingkungan, kita membuat speed tank biar nggak kotoran buang ke kali kan. Kita biar menjaga kali lah, orang pinggir kali intinya menjaga kali gitu. Ya menjaga kebersihan. Sebenarnya yang pertama kali menjadi masalah atau kekhawatiran dari warga adalah ketidakpastian akan tempat tinggal mereka yang mereka sudah huni selama puluhan tahun di sana.
Pertama, ketidakpastian akan rencana kota, ya, bahwa di setiap pinggiran sungai atau kali itu harus dibebaskan sepanjang atau selebar 15 meter. Mereka ingin tahu alasannya kenapa. Karena di beberapa tempat di Jakarta ada yang tidak dibebaskan sama sekali, jadi hanya pagar saja langsung badan air. Ada yang 5 meter, ada yang 10 meter, ada yang 15 meter. Dari awal, kamu perlu jelaskan flow manusia yang ingin kamu nyamankan berada di ruang kota, itu dari mana saja, movement generatornya dari mana saja. Lalu ketika kamu ambil satu aktor yang berjalan, dia flow-nya kemana nih misalnya? Misalnya dia dari yang utara, rumahnya di sana mau ke... Nah, dalam rencana Jakarta Urban Mitigation Flood Program, itu di situ tidak ada pelebaran sungai, tapi yang ada adalah pengerukan atau dredging. Jadi kelihatan di situ. Ketidakpastian ini yang membuat mereka tidak nyaman gitu ya untuk merenovasi atau untuk melanjutkan aktivitas sehari-hari begitu. Banyaknya volume kendaraan yang melintas. Jadi di sini padat sekali karena di sini ada pertigaan dan angkot. Saya dan mahasiswa-mahasiswa dan beberapa rekan-rekan lain menemani warga untuk menemukanali potensi mereka, kekurangan mereka, dan harapan mereka atas kampungnya, begitu. Jadi semuanya sudah ada di warga sendiri. Kami hanya mencatat, mendokumentasi, lalu menuliskannya kembali. Sebenarnya mereka udah tahu, seperti Pak Gatot tadi cerita panjang lebar banyak sekali. Ini saksi sejarah yang kita harus yang nggak tergali gitu, nggak keluar ininya ya. Informasinya disimpan sendiri gitu. Di sana kita nggak pernah tahu karena biasa kan kalau kita di luar suka oh ya sudah ini yang terbaik, apalagi arsitek biasanya ini yang terbaik top down. Jadi itu sebenarnya bukan desain saya, tapi sebenarnya desain warga. Mereka nggak sadar aja gitu. Jadi ketika kita adakan diskusi bersama, mereka kenali sebenarnya kelebihan mereka apa sih? Oh, mereka berada di kawasan kota tua sebenarnya, ya, yang berbatasan dengan Menara Syah Bandar dan tembok kota serta gudang timur peninggalan Belanda. Nah, dari aset-aset yang sudah mereka punya itu, kita coba rumuskan bersama gitu. Apa yang bisa dilakukan di situ dengan mematuhi sebenarnya apa yang sebenarnya sudah ada di sana. Misalnya mundur 5 meter lalu ada saluran drainase yang dibuat PU dulu, mereka mundur dengan batas itu. Lalu dengan tembok kota sebenarnya sudah ada batas tembok seperti setback 8 meter. Itu yang dipatuhi sehingga tersisa 4,5 sampai 5 meter untuk rumah mereka. Sebenarnya yang diminta dari warga miskin itu bukan tanah primary location yang baik gitu ya, tapi sebenarnya ruang sisa yang bisa mereka ciptakan menjadi ruang hidup mereka tinggal gitu. Nah, kalau kita melihat rumah contoh yang ada di situ, tidak bisa hanya dilihat dari bendanya saja. Itu memang rumah contoh atau ya, prinsipnya yang bisa dicontoh tadi dengan setback, dengan pemakaian bahan dan seterusnya. Tapi itu sebenarnya merupakan hasil dari proses sosial yang ada di sana. Bagaimana mereka melihat kampungnya, bagaimana mereka berusaha membuat visi kampungnya sehingga bisa masuk menjadi penjaga sejarah dan penjaga lingkungan juga.
kampung bisa ditata, sudah pasti. Saya bukannya mau meromantisasi kampung, gitu ya. Kampung di Jakarta tidak sama satu dengan yang lainnya. Anda ke Kampung Pulo, dengan ke Muara Baru, dengan ke Kampung Tongkol, ke Luar Batang, beda. Ya, tidak bisa diseragamkan. Sepertinya pemerintah tidak terlalu percaya ya dengan kata-kata partisipasi gitu. Tidak terlalu percaya. Saya pikir mereka ada masalah juga. Kalaupun ada keinginan ya untuk melibatkan masyarakat secara penuh, ada keinginan, ada kayak semacam ada jarak antara pemerintah dengan rakyatnya gitu. Ketika ada orang yang sudah punya usaha ataupun belum punya usaha tapi pengen usaha, ingin nambah penghasilan, entah ibu-ibu, entah bapak-bapak ya, boleh ya, itu bisa meminjam dana ini. Ini khusus memang buat usaha. Jadi maksudnya usaha itu yang ketika duit ini dibelanjakan, itu memang untuk usaha, nanti kita dapat hasil. Dari hasil, karena tujuannya memang kan mau meningkatkan penghasilan, supaya ada penghasilan. Lalu, mereka tidak punya metode yang bagaimana sih turun ke masyarakat lalu mengajak masyarakat untuk memberikan kontribusi pemikiran mereka gitu ya, memikirkan kampungnya, memikirkan kotanya gitu, sehingga jalur-jalur itu dipotong gitu. Cari gampangnya aja lah, cari simpelnya saja lah gitu. Cobalah pemerintah melihat warganya itu tidak dari angka saja gitu. Lihatlah mereka sebagai manusia, manusia yang punya aspirasi, manusia yang bisa diajak ngomong kok dengan baik-baik gitu ya. Kalau orang Jawa bilangnya diwongke gitu ya, gitu. Jadi sebenarnya kuncinya itu gitu. Rapi, benar barang-barang yang mati lah, apa peralatan cangkut atau sampai hilang, ya kan gitu kan. Tapi gimana ya menuhin itu ya, menuhin yang masih kosong itu supaya Ini udah penuh, cuman belum ngampas. Udah ada barangnya, cuma belum dikasih ya P4-nya. Kalau kasih P4 kan langsung, mungkin kasih air tambah kan bisa langsung hancur. Tapi hancur sih, udah kasih air beras ke saya. Nah ini yang dari rumah-rumah ini yang mesti kita mulai. Ya makanya RT 7 sama RT 8 kan gampang ya, karena dekat segaris. Yang RT 4 ini nanti yang bingung. suruh bawa. Ini salah satu wujud penataan di kampung sini ini di soal sampah ya. Kalau latar belakang kenapa kita bikin rumah kompos ini, pertama waktu itu ada kisruh-kisruh di DKI soal pembuangan sampah ke Bantar Gebang. Kan waktu itu DKI di stop ya, nggak boleh buang sampah di Bantar Gebang. Kita pikir begini, ini kan memindahkan masalah ya. Sebenarnya sampah itu masalah di DKI, lalu dibuang ke Bekasi. Dikasih. Kalau pakai kan sayang, pasti kalau pakai terdorong nanam gitu loh. Nah ini belum dikasih obat ini mah. Baru air beras aja. Air beras. Beli air 4 aja deh, beli botol di mana? Minta. Itu banyak di. Mantep ya. Baru Ini dalamnya udah jadi, Bang. Jadi kita pikir akan lebih baik kalau tiap-tiap kampung itu mengolah sendiri sampahnya, diolah. Jadi tidak perlu dibuang keluar. Yang organik dijadikan kompos, yang plastik-plastik atau barang rongsok bisa dijual, sehingga warga juga dapat income dari situ. Lalu komposnya bisa dipakai untuk nanam. Jadi sebenarnya yang diperlukan bukan stigma, disalah-salahkan, tapi ya dikasih tahu aja baik-baik gitu. Ya, tempat sampah disediakan, kelurahan kasih tempat sampah, diangkut, mereka urunan setiap rumah berapa, 10.000 atau 5.000, selesai kok ininya, nggak terlalu susah gitu. Kemudian teman-teman ada yang mengasih ide, oh bagaimana kalau sampah organiknya dibuat kompos gitu. Oh iya benar juga ya, lalu mereka bikin rumah kompos. Ternyata sesederhana itu kok, tidak
nggak susah-susah amat gitu ya buat kita untuk berkomunikasi gitu. Tapi kalau terus-menerus diberi stigma, terus-menerus dituduh gitu, sulit ya kita untuk berkomunikasi. Kita tadi baru tahu ya, Mas Gugun, bahwa ternyata gambar ini berbeda dengan gambar yang kita disahkan pada tahun 2014. Selang 1 tahun atau setengah tahun mereka sudah merubah isi perda, walaupun kita juga penasaran ya bagaimana caranya kok bisa berubah ya, karena untuk merubah. Jangan melihat kampung itu sebagai satu entitas yang homogen. Beda lokasi, beda konteks, beda sejarahnya. Jangan sampai Bapak Ibu mau buat kampung wisata, tapi nilai sejarahnya yaitu tembok kota dan si Gudang Timur itu hilang gitu. Tentang sejarah tembok kota, cerita-cerita yang menarik. Kayak misalnya ternyata tembok kota itu dibangun sama budaknya Belanda, budaknya VOC dan penjahat zaman dulu. Misalnya kayak gitu. Misalnya lalu gudang itu ternyata menyimpan gandum. Jadi cerita-cerita yang seperti itu. Dan sekaligus juga ada banyak foto-foto menarik. Mungkin berikutnya mesti ada pelatihan tourist guide kali ya. Supaya siapa? Nah, iya bagus. Ya, kira-kira siapa yang mau jadi tourist guide di sini? Jadi apa? Selain Pak Gatot yang sudah sering jadi guide kayaknya. Betul, berartinya. Saya pikir tidak ada yang sia-sia ya. Maksudnya gini, kita bisa kasih contoh bahwa masyarakat bisa kok, sangat bisa untuk diajak berkomunikasi. Sangat bisa untuk mengorganisasi diri tanpa membebani pemerintah.